Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Kalangminyang Abian Base. Hari ini hari Jumat 5 Agustus 2022. Sebelum kita melanjutkan segala tugas dan kewajiban kita, mari kita mendasari kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan baca dan renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sehingga kita dimampukan memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ketika kami beristirahat tadi malam, sehingga pagi ini Engkau pulihkan kekuatan dan kesehatan kami, sehingga kami siap untuk memulai hari baru pemberian Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan. Namun sebelum segala sesuatunya Tuhan, kami mulai, biarlah kami mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari dua ayat Alkitab. Yang pertama adalah dari Mazmur 18:30. Demikian firman Tuhan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Dan dari 2 Timotius 1 ayat 7, demikian firman Tuhan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini diberikan tema iman kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak memiliki rasa takut atau tidak pernah merasakan ketakutan? Saya yakin percaya tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasakan takut. Karena rasa takut itu adalah sebuah rasa yang manusiawi, rasa yang normal dirasakan oleh setiap orang. Rasa takut sendiri merupakan sebuah reaksi dari kita terhadap hal-hal yang bisa jadi sudah sungguh-sungguh terjadi, atau sebaliknya merupakan reaksi dari hal-hal yang belum terjadi, jadi merupakan sebuah imajinasi kita saja pada hal-hal tersebut belum terjadi. Rasa takut juga bisa terjadi untuk berbagai macam hal, misalnya rasa takut terhadap perekonomian, resesi global, ancaman perang, terorisme, radikalisme, atau rasa takut terhadap kesehatan, faktor usia karena kekuatan yang makin menurun, atau terhadap keluarga, anak-anak, istri, suami, orang tua. Banyak hal lagi yang menjadi bahan kenapa kita menjadi takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus belajar dari Daud dan juga dari Timotius. Daud, kita tahu bahwa raja yang sangat setia kepada Tuhan, yang menunjukkan iman yang teguh akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, secara manusiawi pasti Daud merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun dalam perkara dia dikejar oleh Raja Saul ini, Daud tetap meneguhkan keyakinan imannya akan pertolongan Tuhan dan meneguhkan bahwa semua bisa dia lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga kita belajar dari Timotius, mana sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak boleh diintimidasi oleh ketakutan. Kita bisa melihat berbagai macam ketakutan dalam kehidupan kita, namun jika dikelompokkan, maka ketakutan-ketakutan itu bisa dikatakan ketakutan akan masa sekarang atau ketakutan akan masa depan. Ketakutan akan masa sekarang tentu saja tidak perlu kita miliki karena Allah menjamin. Allah memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan yang meneguhkan, roh kasih
dan roh ketertiban. Ini menjadi dasar bagi iman kita kepada Kristus dengan firman-Nya yang sungguh luar biasa, bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk terintimidasi oleh ketakutan tersebut. Rasa takut boleh muncul dalam kehidupan kita karena secara manusiawi hal itu sulit kita hindarkan. Tetapi ingatlah, ketika kita mengetahui dengan jelas apa yang menjadi sumber ketakutan kita, serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji dengan firman-Nya bahwa Dia akan memberikan roh yang memberikan kita kekuatan, kasih dan ketertiban, sehingga tidak ada dasar bagi kita untuk menjadi takut. Apalagi kemudian ketakutan itu mempengaruhi iman kita, menjadikan kita menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sungguh saudara-saudaraku, itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan sendiri sungguh-sungguh benar dalam firman-Nya menyatakan bahwa Dia akan menjamin kehidupan kita. Tuhan memberikan rancangan yang damai sejahtera bagi kita, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut akan masa depan kita. Tuhan juga memelihara kehidupan kita masa sekarang selama kita tidak mengandalkan apa-apa itu dengan pengertian sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja meluruskan jalan hidup kita, memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, jenis ketakutan apapun yang sedang kita alami saat ini, marilah kita tetap mendasarkan kekuatan iman kita hanya kepada Tuhan. Damai sejahtera akan tetap dihadirkan di kehidupan kita sepanjang kita percaya kepada Tuhan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan senantiasa menerangi jalan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Allah kita yang hidup akan selalu menjadi kekuatan, perlindungan, penyokong, dan penyelamat kita. Karena itu sebagai anggota-anggota kerajaan Allah, kita senantiasa harus membangun iman percaya kita hanya kepada Tuhan, bahwa Dia hadir tatkala setiap dari kita membutuhkannya. Hanya andalkan Tuhan dan menumbuhkan iman kita hanya kepada Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh membuat kita semakin teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, sehingga rasa takut akan berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini tidak akan dapat mengintimidasi kita, apalagi menjauhkan kita dari Tuhan. Selamat menjalani kehidupan hari ini dengan iman yang teguh hanya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Sungguh Bapa, jikalau kami mengingat betapa Engkau memelihara kehidupan kami di hari-hari sebelumnya, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, meskipun demikian banyak tantangan dan persoalan pergumulan yang kami hadapi. Demikian juga kami percaya Tuhan, masa saat ini Engkau memberikan kami rancangan damai sejahtera, masa depan kami pun Engkau jamin Tuhan dengan rancangan yang indah dan damai sejahtera. Biarlah iman kami senantiasa tertuju kepada pengharapan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami yang membangun iman kami semakin teguh kuat di dalam pertumbuhan iman kepada Kristus, sehingga hari ini dan hari depan boleh kami song-song di dalam pengandalan kami akan roh kekuatan, kasih dan ketertiban yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat membangun iman yang teguh, selamat melawan roh-roh ketakutan dengan roh kekuatan yang diberikan oleh Kristus dalam Tuhan kita. Selamat menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus.